Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir satu dalam kebaikan. genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ibu-ibu ya, Majelis Taklim Al-Ittiba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita bahas tentang larangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang hidup di masa yang banyak orang mengalami kesulitan dengan adanya pandemi ya. Yang berkepanjangan ya, setahun lebih sudah kita mengalami ya pandemi. Dan betapa banyak orang-orang yang mengalami kesulitan, banyak ekonomi mereka yang jatuh ya, kehilangan pekerjaan. Demikian juga banyak yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai ya, meninggal karena pandemi. Dan banyak hal-hal yang merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terkadang dengan godaan iblis menjadikan sebagian orang mukmin bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah iblis dan syaitan mengambil perannya untuk meniupkan racun ke dalam akidah kaum muslimin ya, agar berburuk sangka kepada Rabbul Alamin, berburuk sangka kepada Rabbul Alamin. Karenanya kita sebagai seorang mukmin harus senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Rabb kita yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kita sekian banyak kenikmatan, memberikan kita hidayah ya, memilih kita di antara miliaran manusia yang masih dalam kondisi kafir. Maka harusnya kita melanjutkan husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita senantiasa diberi kemudahan bertahun-tahun lamanya. Ya, ini beberapa waktu terakhir ini Allah berikan ujian, hendaknya kita hadapi dengan tenang dan tetap kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri kaum munafikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 154. Kata Allah Subhanahu wa taala, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka orang-orang munafik berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala ghairal haqqi, dengan prasangka yang tidak benar. Dhannal jahiliyah, persangkaan yang tidak benar tersebut Allah namakan dengan persangkaan jahiliyah ya. Ya, jadi mereka ketika dalam peristiwa perang Uhud mereka berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya kaum muslimin akan dihabisin, akan selesai, akan sirna dari alam semesta. Persangkaan-persangkaan buruk yang muncul di hati-hati orang-orang munafik. Mereka lah yang memang senantiasa berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam surat Al-Fatah ayat 6, Al-Fath, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikin wal musyrikati dhannina billahi dhannas saw." Dan supaya Allah mengadab orang-orang munafik, laki-laki munafik dan wanita-wanita munafik, dan kaum musyrikin dan kaum musyrikat yang mereka berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dhannas saw, mereka berprasangka buruk. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya prasangka buruk kepada Allah adalah ciri-ciri orang musyrikin dan musyrikat dan kaum munafikin dan kaum munafiqat. Yang ketika disebut ini merupakan ciri-ciri mereka, maka hendaknya seorang mukmin dan seorang mukminah tidak berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Prasangka tersebut Allah katakan dengan ghairul haqqi, persangkaan yang tidak benar. Kemudian juga Allah namakan dengan dhannal jahiliyah, persangkaan orang jahiliyah. Kemudian Allah namakan juga dengan dhannas saw, persangkaan buruk. Tiga sifat Allah berikan pada satu model persangkaan buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin menata hatinya ya. Apalagi dalam hadis qudsi Allah sudah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi falyadhunna abdi ma syaa. Sungguhnya aku berdasarkan prasangkaan hambaku terhadap diriku. Falyadhunna abdi bi ma syaa. Hendaknya sang hamba berprasangka kepada aku terserah dia apa yang dia persangkakan.
In dhanna khairan falahu. Kalau dia berprasangka baik maka bagi dia kebaikan. Wa in dhanna syarran falahu. Kalau dia berprasangka buruk maka akan mendapatkan keburukan sebagaimana yang dia persangkakan. Di sini kita dilatih untuk berbaik sangka ya. Kalau kita bisa berbaik sangka kepada sesama manusia, berbaik sangka kepada teman, berbaik sangka kepada istri, berbaik sangka kepada suami, berbaik sangka kepada saudara, kepada kakak, kepada adik, kepada anak, maka Allah lebih utama karena Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada kita. Terlalu banyak kebaikan yang kita dapatkan selama ini. Kenapa kita harus berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, kenapa harus berburuk sangka? Hanya karena ketika kita diberi musibah, diberi ujian, ya, kemudian kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lupakan selama ini kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Itu pun ujian yang Allah berikan demi kebaikan. Demi kebaikan kita adalah obat untuk memperbaiki penyakit-penyakit yang kita sedang alami, ya. Allah berikan ujian, Allah berikan sebagian penderitaan, Allah berikan sebagian ketakutan, kekhawatiran. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengobati sebagian penyakit-penyakit yang ada pada diri kita, penyakit hati, penyakit kesombongan, penyakit keangkuhan, penyakit lupa diri, penyakit tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu pun dalam ujian-ujian, di balik ujian tersebut adalah kebaikan untuk kita semuanya kalau kita hadapi dengan baik. Dari sini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Ittiba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita belajar untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya akan sebutkan beberapa contoh-contoh dalam Al-Qur'an bagaimana orang-orang soleh, para rasul, mereka justru berbaik sangka di puncak-puncak berbaik sangka ketika dalam kondisi semakin sulit. Ya. Dalam kondisi semakin apa? Semakin sulit. Di antaranya seperti yang Allah kisahkan dalam Al-Qur'an, kisah tentang Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq, kisah hijrah ketika mereka berdua berjalan untuk pergi meninggalkan kota Mekah karena ada sayembara dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy, siapa yang bisa mendatangkan Muhammad dan Abu Bakar hidup atau mati akan mendapatkan 100 ekor onta. Tawaran yang menarik, ya. Sehingga orang-orang berebut-rebutan untuk bisa mendatangkan Muhammad dan Abu Bakar kepada orang-orang Quraisy. Hidup atau mati. Orang-orang Quraisy juga telah memilih pemuda-pemuda yang hebat, ya, yang siap untuk mengorbankan nyawa mereka untuk memenangkan sayembara tersebut. Ya. Maka Nabi SAW keluar dari kota Mekah, ya. Rasulullah SAW tidak langsung ke kota Madinah, tapi Rasulullah SAW bersama Abu Bakar pergi ke Jabal Thawr. Jabal Thawr. Kemudian Rasulullah SAW dan Abu Bakar masuk dalam Jabal Thawr tersebut selama 3 hari. Dengan berbagai macam trik yang dilakukan oleh Nabi, ya, langkah-langkah yang dilakukan oleh Nabi SAW agar jejak mereka tidak ketahuan. Ya, ini sudah pernah kita jelaskan dalam kisah hijrah Nabi SAW. Saya tidak ingin mengulangi. Tapi intinya, setelah Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah berusaha untuk mengelabui, melakukan trik sehingga orang-orang kafir Quraisy terpedaya, ya, tetap saja posisi Nabi dan Abu Bakar ketahuan. Nabi SAW Abu Bakar masuk dalam Jabal Thawr, dan Jabal Thawr itu ada goa, dan goa tersebut mengarah ke bawah. Ya. Ternyata pasukan kaum musyrikin sampai, entah mereka pandai melihat jejak, ya. Mereka akhirnya sampai pada mulut goa. Subhanallah. Kumpulan anak-anak muda yang siap dengan pedang-pedang mereka, siap menghunuskan pedang mereka, siap menumpahkan darah Nabi Muhammad SAW Abu Bakar, ya. Dengan begitu mudah mereka jumlahnya banyak, dan mereka sudah sampai di mulut goa. Saat yang sangat genting, saat yang sangat genting. Sementara mulut gua terbuka. Mulut gua terbuka. Adapun hadis-hadis yang mengatakan di mulut gua tersebut ada burung merpati buat sangkar, ada sarang laba-laba, ini semua hadis dhaif. Hadis dhaif. Ada yang mengatakan tumbuh pohon tiba-tiba di situ sehingga menutupi mulut gua, semuanya hadis dhaif. Kenapa? Bertentangan dengan hadis yang sahih. Hadis yang sahih, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu takut dan dia bersedih. Dia khawatir kepada Nabi tentunya yang pertama, lebih dia khawatirkan daripada dirinya sendiri. Dia menemani Nabi SAW, dia sangat cinta kepada Nabi SAW. Maka Abu Bakar mengutarakan kekhawatirannya kepada Nabi di saat-saat yang sangat genting tersebut. Abu Bakar berkata,
Ya Rasulullah, lau anna ahadahum nadhara ila tahti aqdamaihi la absarana. Ya Rasulullah, kalau salah seorang dari mereka itu, yang puluhan orang sedang berada di mulut gua dengan menghunuskan pedang mereka, para pemuda-pemuda yang kuat. Salah satu saja dari mereka nengok ke bawah, pasti sudah lihat kita ketahuan. Subhanallah. Apa kata Nabi SAW? Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Di sini Nabi berbicara tentang persangkaan. Kata Nabi, ya Abu Bakar, bagaimana menurutmu, bagaimana persangkaanmu tentang dua orang, yaitu saya dan engkau, yang Allah adalah ketiganya. Kira-kira bagaimana kalau Allah bersama kita? Bagaimana persangkaan engkau? Nabi mengajarkan Abu Bakar untuk berprasangka baik. Nabi mengatakan la tahzan, dalam Al-Quran Allah abadikan. Thaniyasnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Thaniyasnaini, yaitu Rasulullah SAW berkata kepada orang yang kedua, ya, idh huma fil ghar, ketika mereka berdua dalam goa Jabal Thawr, idh yaqulu li sahibihi, tatkala dia berkata kepada kawannya, kepada sahibnya, kepada sahabatnya, kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, la tahzan, jangan kau sedih. Innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kita. Dalam hadis disebutkan Rasulullah berkata, ya Abu Bakrin, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, bagaimana persangkaan engkau tentang dua orang yang Allah adalah ketiga di antara mereka? Nabi ngomong begitu bukan dalam kondisi sedang lagi duduk-duduk, minum kopi, lagi santai-santai di rumah. Tidak, Nabi menyuruh Abu Bakar untuk berprasangka baik di puncak-puncak kesulitan. Di saat kaum musyrikin sudah satu saja nengok ke bawah, selesai mereka secara zahir. Ya, secara hukum sebab akibat. Ya. Mereka banyak anak muda kumpul dengan pedang terhunus. Satu saja yang ngelihat. Mereka puluhan, masa enggak ada satu yang lihat ke bawah? Satu aja yang nengok ke bawah ketahuan. Di saat-saat genting seperti itu, Nabi mengajarkan Abu Bakar untuk berbaik sangka kepada Allah. Sinilah kalau kita baca, lihat kisah-kisah yang Allah sebut Al-Quran, justru para nabi, orang-orang soleh, mereka berprasangka kebaik kepada Allah di saat-saat genting, di puncak-puncak kegentingan. Ya. Nabi berkata, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau sedih, jangan kau khawatir, sungguhnya Allah bersama kita. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Bahwasanya tetap kita berbaik sangka kepada Allah dalam kondisi apapun. Justru dalam kondisi sangat-sangat genting, di puncak-puncak genting berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah putuskan, apa yang Allah kehendaki, itu yang akan berlaku dan itu yang terbaik bagi kita, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Berbaik sangka bahwasanya Allah akan menolong di saat-saat genting. Di saat tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di saat semua pintu-pintu di dunia tertutup, pintu langit tetap akan terbuka. Lihat Nabi SAW mengatakan la tahzan bukan dalam kondisi santai, dalam kondisi super genting. La tahzan. Jangan kau sedih. Oleh karena ini pelajaran yang berharga bagi kita. Ya. Kita semua tentu pernah mengalami kondisi demikian. Ya. Nah, kita semua pernah mengalami kondisi sulit, kondisi sedih. Ya. Ada siapa sih di atas muka bumi yang tidak mengalami kesedihan, tidak mengalami kekhawatiran? Siapa orang? Tidak ada semuanya. Mau orang miskin, mau orang kaya, mau ya rakyat jelata, super jelata, maupun raja, ya, presiden, panglima, ya, perdana menteri, semuanya gelisah. Apalagi sekarang musim COVID, semuanya gelisah. Enggak ada, semua orang pasti ada namanya kekhawatiran, kegelisahan. Ya, semuanya. Ada orang sedih, di antara kita ada yang sedih, ada yang sedih anaknya meninggal. Kasihan, luar biasa sedihnya kayak apa? Merasa kehilangan orang yang dia cintai. Ada di antara mereka yang orang tuanya meninggal, ya. Tentu kesedihan yang luar biasa. Ada di antara kita yang istrinya meninggal kena COVID, ada di antara kita suaminya meninggal. Betapa berat ya. Beberapa sebagian ibu-ibu minta nasihat ya. Bahkan bikin grup kemudian minta nasihat sama saya bagaimana kesedihan yang saya lihat dari mereka ketika kehilangan suaminya. Berat ya. Namanya permasalahan selalu ada ya. Tidak datang dan terus begitu ya. Kadang pagi hari kita senang, sore hari kita sedih ya. Kadang sore hari kita gembira, pagi hari kita ada masalah, problem ya. Kadang di rumah kita tenang-tenang, di luar ada problem. Kadang di luar kita tenang-tenang, di rumah ada problem. Terkadang masalah sama istri, terkadang masalah suami. Demikian namanya tabiatul hayatid dunia. Itulah tabiat kehidupan dunia seperti itu. Ya. Namanya kegelisahan itu ada, tapi kita harus yakin husnudzon kepada Allah.
Ingat kata Nabi SAW kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Sungguhnya Allah bersama kita. Nah, ini yang harus kita pikir. Bagaimana cara kita bisa husnudzan kepada Allah dalam kondisi sangat genting? Bagaimana kita bisa meyakinkan pada diri kita, innallaha ma'i. Sungguhnya Allah bersamaku. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Ini tidak semua orang mampu mengucapkannya. Dengan yakin, dengan penuh kepercayaan, Nabi berkata kepada Abu Bakar, innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Ini yang berat, dan ini tidak bisa kita hadirkan dalam diri kita kecuali kita bertakwa kepada Allah. Hati ini tidak bisa kita atur, ya. Hati ini sangat lemah. Ya. Saya bilang hati ini kita ini sangat lemah. Kalau Allah tidak beri taufik kepada hati kita, kita enggak bisa mengontrol hati kita. Sulit. Benar, saya benar-benar meyakini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna qulubal ibadi baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sungguhnya kalbu manusia itu di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikannya sebagaimana Allah kehendaki. Kita enggak bisa kontrol hati kita. Berat. Kita mau khusyuk salat enggak bisa khusyuk. Terkadang khusyuk, terkadang enggak. Kita mau benci dengan riya, ternyata kita riya, pengin dipuji, pengin disanjung. Kita lawan-lawan enggak bisa juga. Hati kita enggak bisa ngatur hati kita. Berat. Kalau kita enggak membiasakan diri bertakwa kepada Allah, berat. Ya, berat. Pengin pamer, pengin ini. Maunya enggak sombong jadi malah sombong. Enggak gampang. Ya. Kita maunya enggak sedih, enggak bisa kita sedih. Enggak bisa menipu hati kita. Maunya kita tegar, tahu-tahu kita menangis dalam kesendirian. Sulit. Ya. Ya. Kita ingin menghadirkan Allah bersama kita, sulit. Kalau kita tidak bertakwa kepada Allah. Makanya, agar kita bisa husnudzan kepada Allah, tidak berprasangka buruk kepada Allah, berusaha bertakwa. Bukan berarti bertakwa tidak pernah berbuat dosa. Siapa di antara kita tidak berdosa? Kalau Nabi Adam pernah berdosa, nenek moyang kita, ya, apalagi kita, ya, nenek moyang kita pernah berdosa, kita pun keturunannya pernah berdosa dan selalu berdosa. Tapi ada namanya takwa. Takwa ketika berdosa segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baru bisa menghadirkan husnudzan kepada Allah sesuai dengan waktunya ketika kita bertakwa kepada Allah. Ya. Nabi menyuruh Abu Bakar untuk berprasangka baik kepada Allah dalam kondisi genting seperti itu. Kata Nabi, ya Abu Bakrin, ma dhannuka bitsnain Allahu salisuhuma. Bagaimana persangkaan engkau wahai Abu Bakar? Nabi bicara tentang persangkaan. Bagaimana persangkaan engkau wahai Abu Bakar tentang dua orang Allah yang ketiganya? Tentu persangka baik. Tentu kalau Allah bersama kita, kita akan selamat. Akan ada jalan keluar. Ini contoh pertama. Ikhwan, apapun yang kita hadapi, kalau kita enggak bisa mengontrol diri kita, segera istighfar. Astagfirullah. Sampai kita mengembalikan ketakwaan. Nabi mengatakan, innahu la yughan ala qalbi. Wa inni la astaghfirullah fil yawmi atamarrah. Sungguhnya aku merasakan ada yang menutup hatiku, kata Nabi SAW. Bagaimana cara solusinya? Dan aku beristighfar kepada Allah 100 kali setiap hari. Kalau hati kita rasa tidak bisa kita kontrol, selalu ingin ngamuk, selalu suudzon, selalu ingin protes kepada keputusan Allah, segera istighfar, astagfirullah. Ada kotoran rupanya yang meliputi hati kita, kalbu kita bersihkan dengan istighfar. Astagfirullah sampai muncul husnudzon kepada Rabbul Alamin. Ini perkara mudah semuanya bagi Allah. Ya. Semuanya perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ternyata menimpa kita misalnya menurut kita buruk, yakin itu yang terbaik. Ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana seorang wanita anaknya meninggal dunia. Oh, sedihnya luar biasa, ya. Kalau dia tidak menata hatinya, tidak husnudzon kepada Allah, sulit, ya. Ya. Sebagian ibu-ibu anaknya meninggal, dia memperpanjang kesedihannya. Boneka anaknya taruh depan dia, baju anaknya dia pajang, tiap hari dilihat, nangis melulu. Sulit, nanti lama-lama kalau seperti itu susah menerima takdir Allah. Akhirnya suudzon kepada Allah. Timbul dalam hati, kenapa ya Allah kau cabut nyawa anakku di saat-saat lagi lucu-lucunya ya Allah kau cabut anakku. Timbul suudzon. Maka seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa muncul husnudzon kepada Rabbul Alamin, ya. Keputusan Allah sering di luar nalar kita. Ada yang Allah bukakan hikmahnya, kita bisa tahu, oh begini, oh ternyata begini. Itu banyak, sering. Oh ternyata hikmahnya demikian, ternyata hikmahnya demikian. Kita berpikir yang positif, ya. Oh kalau seandainya begini mungkin lebih parah, mungkin lebih begini, ya. Ya.
Ada yang terkadang kita pikirkan, ada yang terkadang tidak masuk nalar kita, tidak bisa kita pikirkan. Tetap kita husnudzan. Betapa sering kita husnudzan kepada dokter, tanpa kita harus tanya kenapa begini, kenapa begitu. Dia datang ke dokter, diperiksa, dikasih resep. Tebus, obatnya 1 juta. Kita nggak tanya, dok kenapa begini? Saya sakit apa? Enggak. Kita taklid, percaya. Karena kita tahu ini dokter ahli dalam bidangnya. Kita kenal betul ini dokter. Dia bertakwa kepada Allah. Dia thiqah, terpercaya. Dia ngaji. Apa yang dia katakan kita benarkan. Dan kita jalankan resep yang dia berikan. Kita nggak pakai tanya-tanya, nggak protes apalagi. Nah kalau dokter yang penuh dengan kekurangan, kita bisa percaya dan kita husnudzan kepada dia. Kita tahu yang terbaik yang dia lakukan itu yang terbaik. Bagaimana dengan Rabbul Alamin, dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada pun satu pun yang tersembunyi baginya. La takhfa minkum khafiyah, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sesuatu di langit dan bumi, semuanya Allah tahu. Ya. Alimun bidzati sudur, Allah mengetahui isi hati manusia. Allah mengetahui apa yang terjadi di depan kemudian hari. Ya, Allah mengetahui segalanya. Innahu kana bi'ibadi khabiran basira. Allah mengetahui tentang hambanya secara detail. Oleh karenanya, kalau kita sudah bertakwa kepada Allah, mudah bagi kita untuk berprasangka baik. Ini contoh pertama yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Perkataan Nabi SAW kepada Abu Bakar, La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih, sungguhnya Allah bersama kita, ya. Jadi ketika kita menghadapi apapun, tetap husnudzan. Kalau ada musibah yang menimpa, tetap husnudzan. Jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah. Itu persangkaan jahiliyah, persangkaan orang munafik. Ya. Contoh, misalnya ada seorang ibu kehilangan anaknya. Bagaimana dia atur hatinya? Dia atur hatinya, ya Allah, ini ujian kau berikan kepadaku. Mudah-mudahan kau ingin kebaikan bagiku. Sebagaimana dalam hadis ketika Allah mencabut nyawa seorang anak, Allah bertanya kepada malaikat, Hal qabattum thamarata fuadihi? Apa kau telah mencabut nyawa buah hati hambaku? Kata malaikat, iya ya Allah. Madza qala abdi? Apa yang dikatakan hambaku? Hamidaka wastarja. Hambamu memujimu ketika anaknya diambil dan dia mengatakan innallahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengakui semuanya milik Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ubnu lahu baitan fil jannah wa sammuhu bi baitil hamdi." Bangunkan istana bagi hambaku di surga, namakan dengan istana pujian. Kenapa? Ini istana spesial, bukan sembarang istana. Istana spesial, istana pujian, di mana sang hamba ketika diuji dengan sesuatu yang sangat dia cintai, buah hatinya, ya, buah hatinya diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat-saat seperti itu dia masih husnudzon dan dia memuji Allah. Dia mengatakan Alhamdulillah ala kulli hal. Seorang mungkin sangat sedih, tapi dia harus menata dirinya. Dia bisa menata husnudzon. Oh, Allah ingin kebaikan bagi saya. Allah muji saya pada perkara yang saya cintai, misalnya. Dia tata hatinya, manage hatinya. Anak ini pun kalau besar belum tentu saya bisa rawat. Zaman depan penuh dengan kerusakan, sekarang aja kerusakan medsos luar biasa. Seorang tidak bisa membendung syahwatnya, seorang tidak bisa menjaga matanya, tidak bisa menjaga pandangannya, seorang tidak bisa diam dari komentar. Kemudian mulut gak mampu melihat kejadian depan dia pasti komentar, entah komentar benar, komentar salah. Fitnah luar biasa di kemudian hari. Alhamdulillah anak diambil masih dalam kondisi bersih, bisa jadi memberi syafaat pada hari kiamat. Kita berpikir apa? Husnudzon. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan demikian sama seorang wanita mungkin kehilangan suaminya, husnudzon. Husnudzon. Ya, dengan cara dia pikirkan yang baik-baik. Seorang kehilangan orang tuanya. Ya, mungkin orang tuanya kalau hidup mungkin sakit-sakitan melulu, kasihan, mungkin Allah ingin memindahkan dia yang lebih baik ke tempat yang lebih indah daripada bersama kita dengan kesulitan di muka bumi ini. Pokoknya kita pikir husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini semua sulit kalau tidak dibarengi dengan ketakwaan. Maka kita mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama kita. Wallahu ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ini contoh pertama. Contoh berikutnya yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, seperti kisah Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh badan tentara Fir'aun. Dikejar sampai akhirnya mereka pun tersusul. Bani Israel bersama Nabi Musa tersusul
dikejar oleh pasukan. Konon jumlah mereka ratusan ribu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mengatakan sampai sekian banyak ya. Intinya Fir'aun membawa seluruh pasukannya untuk mengejar Musa, untuk melampiaskan kemarahannya. Sementara Musa cuma punya sedikit. La syirzimatun qalilun, cuma sedikit. Jumlah mereka banyak. Kata Allah, falamma tara al-jam'ani, ketika dua kelompok sudah saling melihat. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Maka para pengikut Nabi Musa berkata, kita bakalan ketangkap wahai Musa. Kalla, ingat perkataan Allah abadikan dalam Al-Quran. Kata Nabi Musa, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-sekali tidak, kita enggak bakalan ketangkap. Lihat, husnudzan luar biasa. Inna ma'iya rabbi, Allah bersamaku. Ini ketakwaan. Dia tidak mengatakan Allah bersama kita karena mereka udah ragu. Mereka udah kita ketangkap. Sudah seuzan. Nabi Musa mengatakan, inna ma'iya rabbi, Allah bersamaku. Kalian seuzan, aku tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin, dia akan beri petunjuk, akan beri jalan keluar, akan beri solusi kepadaku. Kapan Musa alaihissalam mengucapkan demikian? Bukan tatkala lagi naik kuda, tenang aja, oh Allah tenang kita naik kuda, lagi banyak pengawal. Enggak, lagi dalam kondisi di super genting. Di depan Laut Merah. Yang entah mungkin ombaknya lagi berkobar ya. Di belakang ratusan ribu pasukan, sudah tidak ada jalan keluar, tidak bisa kanan, tidak bisa kiri, sudah tinggal ketangkap selesai. Maksudnya Nabi Musa justru husnudzan kepada Allah di puncak-puncak kegentingan. Ini yang subhanallah. Nampaklah iman, intisari iman seseorang di situ. Ya. Kita ini belajar akidah, mungkin saya ngajar akidah, tapi wallahu alam kalau diuji oleh Allah kita hanya bisa nas'alullah tsabat. Semoga Allah berikan kita kekokohan. Berat, enggak gampang. Teori sih gampang ngomongnya, dia ngomong gampang. Saya tinggal hafal hadis, hafal ayat saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian. Ketika datang ujian tidak mudah. Ini harus mumarasah, harus sering-sering. Makanya sering kadang-kadang Allah kasih kita ujian kecil-kecil, kita latihan. Setelah Allah kasih ujian besar, mudah-mudahan kita bisa kokoh. Betapa banyak orang gugur ketika diberi ujian berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuan iman mereka. Tahu mana yang imannya benar, mana yang imannya enggak benar. Ya. Makanya Allah mengatakan alif lam mim ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amana wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia dibiarkan berkata kami telah beriman sementara mereka tidak diuji? Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh kami telah menguji orang sebelum mereka agar Allah tahu mana imannya benar, mana imannya dusta. Akan nampak iman kita sesungguhnya dalam kondisi genting. Jadi masalah pertolongan Allah datang dalam kondisi-kondisi genting seperti itu. Yang menakjubkan Nabi Musa, dia mengatakan inna ma'iya rabbi, Allah bersamaku. Dia bukan mengatakan demikian ketika musuh masih jauh. Oh tenang, Allah bersama kita. Tidak. Ketika musuh tidak kelihatan dia ngomong begitu, tidak. Dia tidak ngomong begitu ketika musuh tidak kelihatan. Tetapi Musa alaihissalam mengucapkan demikian ketika di puncak kegentingan, di belakang ada ratusan ribu pasukan Fir'aun dengan kemarahan yang luar biasa. Ingin melampiaskan kejengkelan mereka, di depan mereka Laut Merah tidak mungkin mereka lewati. Di depan mereka, di depan ada mulut singa, di belakang ada mulut harimau. Kematian di depan dan di belakang, diliputi oleh kematian luar biasa. Di saat itulah Musa. Sementara orang-orang dekatnya provokasi, menggembosi. Mau kemana lagi Musa? Innala mudrakun, kita bakalan ketangkap, luar biasa. Ini berat lagi dari Musa. Kalau teman-temannya kita semangat, tenang. Oh kita semangat. Ini teman-temannya menggembosi semuanya. Udah Musa, ketangkap. Sebagian mereka mengatakan, ini mana janji Tuhanmu? Mana janji Tuhan? Kita ketangkap, udah mau kemana? Depan Laut Merah, belakang Fir'aun, balendara. Tapi di saat genting seperti itu, husnudzon. Ini yang sulit ya ikhwan. Ibu-ibu sekalian. Lagi ibu yang perasaannya suka main perasaan ya, harusnya kokoh, tegar. Ini teori, prakteknya berat. Kita diuji tidak sampai seperti kondisi Nabi Musa alaihissalam. Betapa banyak di antara kita yang gugur. Lihatlah Musa alaihissalam dalam kondisi sangat genting, justru dia husnudzon, dia mengatakan inna ma'iya rabbi, Rabbku bersamaku, sayahdin. Dia mengatakan akan beri jalan keluar bagi kita, akan beri petunjuk kepada kita. Dan benar akhirnya Allah menyuruh Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya. Ketika dia pukul, fanfalaqa.
Fakana kullu firkin qattaudil azim, maka terbelahlah lautan, setiap belahan seperti gunung yang tinggi. Sebagian ahli tafsir seperti Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan langsung terbuka menjadi 12 jalan. Karena Bani Israel ada 12 suku, dibuka 12 jalan agar tidak rebut-rebutan jalan. Subhanallah. Yang ingin saya sampaikan bagaimana muncul husnudzon di saat-saat genting. Ini contoh kedua yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Contoh ketiga yang Allah sebut dalam Al-Qur'an adalah kisah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub diuji dengan ujian yang sangat berat, dipisahkan dari orang yang paling dia cintai, yaitu Yusuf alaihissalam. Bagaimana anak ganteng, bukan kita bayangkan kita Nabi Yakub ya, anaknya ganteng banget Yusuf. Nurut banget, soleh banget apalagi. Sampai Nabi Yakub saja kalau Yusuf enggak dia lihat dia sedih ketika kakak-kakaknya mengatakan, "Wahai ayahanda, biarkan Yusuf pergi bersama kami. Nadhhab nastabiq." Ya, kita ingin pergi keluar jalan, Yusuf di rumah terus, kasihan, kita bawa keluar jalan-jalan biar nanti kita jalan-jalan main-main di sana. Apa kata Yakub? Inni la yahzununi an tadhhabu bih. Sungguh menyedihkan aku kalau kalian bawa dia pergi. Yusuf aja keluar rumah, Yakub sedih. Dia sangat cinta kepada putranya Yusuf alaihissalam. Situlah dia diuji. Diuji, akhirnya Yusuf dibawa pergi oleh kakak-kakaknya, dijual jadi budak, entah kemana pergi. Nabi Yakub senantiasa menangis. Senantiasa menangis. Tapi Yusuf punya adik namanya Binyamin. Mulailah Yakub sayang kepada Binyamin. Kemudian Allah uji lagi, ternyata Binyamin juga ketahan. Sebagaimana dalam kisah Yusuf. Hilanglah anaknya Yusuf, hilangnya anaknya Binyamin, dua orang yang sangat dicintai. Kemudian kakak mereka yang paling tua juga tidak mau pulang dari Mesir. 3 orang anaknya sudah. Di saat itulah Yakub berkata, "Innama ashku bathi wa husni ila Allah." Aku hanya mengeluhkan kesedihanku kepada Allah. Aku hanya menyampaikan curhatanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku tahu yang kalian tidak ketahui. Ya. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat-saat genting seperti dia berkata, "Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah. Innahu la yayasu min rauhillah ila al-qaumul kafirun." Di saat-saat seperti dia berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, pergilah kalian, cari Yusuf, dengar kabar-kabar, tahassasu." Cari kabar-kabar tentang Yusuf. Wa akhihi, dan Binyamin, cari kabar-kabar. Karena kakak yang pertama mereka tahu aman. Tapi yang enggak jelas Yusuf dan Binyamin. Kemudian yang menakjubkan Yakub berkata, "Wala tayasu mir rauhillah." Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa. Innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Ini Yakub tidak mengatakan demikian ketika Yusuf pertama kali hilang, tidak. Tapi dia mengucapkan ketika bertumpuk-tumpuk problem. Yusuf hilang, Binyamin tidak tahu bagaimana kondisinya, kakaknya enggak mau pulang, lengkap 3 anaknya tertahan. Dan dia menangis dan saat sampai dia buta. Wa biyaddat ainahu minal huzni fahuwa kadhim. Ketika dia tahu Binyamin tertahan, Yusuf entah di mana. Ya asafa ala Yusuf. Bagaimana kasihan Yusuf. Binyamin tertahan, Yusuf gimana kabarnya? Wa biyaddat ainahu minal huzni. Saking sedihnya sampai matanya pun putih buta. Tapi apakah dia putus asa? Tidak, dia lawan kesedihan tersebut. Memang sedih ujian, hati tidak bisa kita atur. Sedih, siapa yang tidak sedih kehilangan anak yang sangat dia cintai. Tapi apakah kesedihan tersebut membuat dia suudzon kepada Allah? Membuat dia tidak menerima takdir Allah? Enggak. Dia mengatakan fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Yang putus asa adalah orang-orang kafir. Sampai dia ingatkan, innahu la yayasu min rauhillah illa qaumul kafirun. Taib, apa yang dilakukan Yakub? Dia berdoa. Dia yang mengatakan innama ashku bathi wa husni ila Allah. Aku hanya mengadukan kesedihanku kepada Allah. Umar bin Khattab ketika baca ayat ini nangis. Umar bin Khattab. Imam salat subuh sampai ayat ini. Innama ashku bathi wa husni ila Allah. Nangis Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bukan orang yang mudah nangis. Orang yang tegas. Tapi begitu lewat ayat ini, bagaimana menggambarkan kesedihan Yakub alaihissalam. Beliau menangis dalam salat subuh. Tapi apa kesedihan yang membuat Yakub kemudian suudzon kepada Allah? Ya, tidak. Justru dia semakin berharap kepada Allah. Ya. Kenapa ikhwan dan akhwat? Kenapa ibu bin rahmatillah subhanahu wa ta'ala? Karena betapa sering pertolongan Allah datang di puncak-puncak kegentingan.
Nabi yang pernah berkata, "Innama an-nasr ma'as sabr." Sungguhnya pertolongan datang bersama kesabaran. Wa innal faraja ma'al karbi, dan sungguhnya solusi datang dalam bersamaan penderitaan. Ada penderitaan baru datang solusi. Bersamaan. Kalau masih biasa-biasa belum ada solusi. Di puncak-puncak kesulitan ada solusi. Innama al-usri yusra, bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Innama al-usri yusra. Innama al-usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi sering muncul kemudahan tersebut di puncak-puncak kesulitan. Lihatlah Nabi Yakub alaihissalam di puncak kesulitan dia mengatakan jangan putus asa, dan akhirnya ketemulah. Allah kasih solusi, akhirnya mereka bisa bertemu dengan Yusuf dan Binyamin, dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mengajarkan kepada kita tetap husnudzon kepada Allah. Tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita dijanjikan oleh Allah untuk diuji dengan ujian yang berat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Am hasibatum an tadkhulul jannata?" Apa kalian merasa akan masuk surga? An tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Kalian merasa masuk surga sementara belum datang kepada kalian musibah-musibah, ujian-ujian yang menimpa umat-umat sebelum kalian. Massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu. Mereka diuji dengan ad-dharra, ya. Al-ba'sa, kekurangan harta, sakit, kehilangan jiwa. Al-ba's berkaitan dengan, intinya berkaitan dengan harta, berkaitan dengan jiwa. Massathumul ba'sa'u wadh-dharra, diuji dengan kekurangan, kesulitan ekonomi, dengan sakit, dengan kehilangan orang yang dicintai. Wa zulzilu, dan mereka digoncangkan. Digoncangkan oleh Allah dengan ujian yang berat, tergoncang mereka. Hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sampai-sampai sang rasul dan orang beriman berkata, kapan datang pertolongan Allah? Sebagian ahli tafsir mengatakan seperti Al-Qurtubi, bukannya mereka meragukan tentang pertolongan Allah, tidak, mereka mengatakan, tapi mereka semakin yakin. Jadi sebagian orang menyangka ayat ini mereka diuji sampai mereka mengatakan kapan datang pertolongan Allah, seakan-akan mereka ragu dengan Allah. Tidak. Kata Imam Qurtubi, bukan. Justru mereka ini ketika di puncak-puncak kesulitan digoncang, mereka semakin yakin sebentar lagi datang pertolongan Allah. Maka mereka katakan, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Karena sebab-sebab untuk datangnya pertolongan sudah tiba. Di puncak-puncak kesulitan, berarti kalau sudah puncak kesulitan akan datang pertolongan. Biasanya demikian, sunnatullah demikian. Karena Allah ingin kasih pelajaran. Allah ingin menjadikan seorang benar-benar bergantung kepada Allah. Dia lepaskan segala ketergantungan kepada siapapun, serahkan kepada Allah. Saat itu datang pertolongan. Subhanallah. Jadi diuji, digoncang. Saya pada puncak-puncaknya, mereka bilang mata nasrullah. Dan demikian orang-orang beriman, mereka dalam kondisi-kondisi sulit, justru mereka husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surat Al-Ahzab kata Allah, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Ketika mereka sudah dengar kabar bahwasanya akan ada pasukan 10.000 akan datang menyerang kota Madinah. Nabi sudah menyuruh mereka untuk gali parit, khandak. Ketika datang Ahzab di depan mata mereka, ya, dan itu menimbulkan, ya, wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Sampai muncul wa balagatil qulubul hanajir, sampai jantung mereka naik ke kerongkongan, artinya sangat ketakutan luar biasa. Itu istilah untuk menggambar ketakutan luar biasa, tetapi mereka di saat itu mereka husnudzan. Mereka mengatakan, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Ini yang Allah telah janjikan, akan datang musuh dan kami akan menang. Wa sadaqallahu wa rasuluhu, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa, dan tidak menambah mereka kecuali imanan wa tasliman. Mereka semakin beriman dan mereka semakin pasrah. Ini yang dicari oleh Allah. Seorang pasrah kepada Allah, disertai dengan husnudzan kepada Allah Subhanahu. Di puncak-puncak kegentingan, puncak-puncak kesenjangan, jangan pernah putus asa. Allah berfirman juga dalam surat Yusuf, hatta idza stai'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha. Ketika hatta idza stai'asa ar-rusulu, ketika para rasul, ya, putus asa. Sebagian ulama mengatakan maksudnya ada sedikit mereka kayaknya ini orang sudah tidak bisa beriman. Karena melihat yang mereka dakwahi parah, ngeyel, membantang, menantang, ingin membunuh, mengancam, kayaknya enggak mungkin beriman. Maksudnya putus asa dari sisi itu. Bukan putus asa dari rahmat Allah, enggak.
Hatta idza stai'asar rusulu, sepertinya ini mereka umat ini sudah enggak bisa beriman lagi. Para rasul sampai seperti saking parah-parahnya. Wa dhannu annahum qad kudzibu, dan mereka sudah menyangka mereka didustakan oleh orang-orang tersebut. Tiba-tiba seakan-akan mereka sudah ngancam-ngancam, mana kalian rasul? Mana azab? Katanya kalian kalau tidak kami kafir akan turun azab. Mana azab? Mana azab? Mana azab? Turunkan kepada kami. Mereka. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Datangkanlah azab yang kau janjikan kalau kau benar-benar seorang rasul. Ini membuat sakit hati para rasul. Bagaimana mereka didustakan, bagaimana sampai hatta idza stai'as, sampai seakan-akan mereka sudah sini orang enggak bakalan beriman dan sudah selesai, ya. Ya, tidak akan beriman. Dan kemudian azab enggak turun-turun. Mereka mulai didustakan oleh orang-orang tersebut, ja'ahum nasruna, maka datanglah pertolongan kami. Jadi lihat bagaimana pertolongan muncul di saat-saat super-super genting. Itu sering terjadi. Itu sering terjadi, ya. Ini contoh-contoh yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an untuk mengajarkan kepada kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menekankan inna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Allah tidak mengatakan jika datang kesulitan ada kemudahan, tidak, tapi Allah mengatakan kebersamaan sehingga bersama, bareng-barengan, cepat pertolongan tersebut. Yang penting kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'al usri, Allah mengatakan inna, sesungguhnya. Ini penekanan, tinggal kita manage hati kita untuk pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menghadapi ujian. Jangan pernah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan kita bisa husnudzon senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa contoh dari Al-Qur'an, ya, mengajari kita untuk senantiasa husnudzon kepada Rabbul Alamin, ya. Di sana ada juga, ya, beberapa yang disebut oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad dan juga contoh-contoh yang lain bentuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Contoh saya bacakan, ini saya nukil dari syarah kitab Tauhid, ya. Ya, jilid 3, ya. Contoh berprasangka bahwasanya Rasulullah atau kaum muslimin akan kalah sebagaimana persangkaan orang munafikin. Ini contoh suudzon kepada Allah. Ini sudah pernah terjadi. Rasulullah akan kalah. Mereka berprasangka buruk dalam perang Uhud karena kondisi menunjukkan akan kalah. Ternyata tidak. Allah menangkan mereka di kemudian hari, ya. Disangka kaum muslimin akan sirna. Seperti menyangka Islam akan sirna, ya. Seperti menyangka bahwasanya kesyirikan akan unggul selama-lamanya. Kita kalau dengar cerita bagaimana sulitnya minoritas kaum muslimin di negara-negara non-muslim, ya, kayaknya bakalan habis, kayaknya bagaimana kejamnya misalnya Rusia dulu terhadap yang kepada orang Islam yang tinggal di sana, atau kita dengar banyak kisah-kisah. Ternyata sekarang alhamdulillah Islam berkembang. Tidak bisa dibendung. Berkembang alhamdulillah. Ad-din mansur, agama ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menyangka bahwasanya Islam akan buyar, ya. Seperti bentuk persangkaan buruk kepada Allah, menyangka tidak ada hari kebangkitan. Menyangka Allah biarkan manusia melakukan apa yang mereka kehendaki, satu menzalimi yang dizalimi, satu merampas, satu membunuh, dan tidak ada hari pertanggungjawaban. Ini bentuk suudzon kepada Rabbul Alamin. Kita husnudzon, yakin ada pembalasannya. Ya, kita lihat banyak kejadian, tapi kita husnudzon, tenang, ini semua ada urusannya nanti, ya. Ada urusannya, ya. Makanya Nabi pernah berkata, ya, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada li syatil jalha min syatil qarna. Ya, sungguh kalian benar-benar akan mengembalikan hak kepada pemiliknya pada hari kiamat kelak. Jadi kita jangan suudzon. Hak kita diambil, kita dijatuhkan, tenang. Ada saatnya akan kembali itu semua. Akan kembali. Akan kembali, ya. Akan kembali. Kalau enggak di dunia, akan dikembalikan di akhirat. Kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian seorang jangan suudzon ketika dia ditimpa dengan hal yang tidak dia sukai. Seperti mungkin dalam ekonominya dia mengatakan, "Ya Allah, kenapa kau jadikan aku miskin?" Enggak boleh. Enggak boleh kita suudzon. Kenapa engkau bikin aku miskin, ya Allah? Kenapa si fulan kaya? Kenapa? Seakan-akan kita ragu tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita lakukan, kita introspeksi diri, benahi hati, benahi ketakwaan agar kita husnudzon kepada Allah. Tidaklah Allah
memutuskan keputusan ini kecuali itu yang terbaik jika kita bertakwa. Ya. Orang mengatakan pilihan Allah yang terbaik bagi orang yang bertakwa. Jawabannya pilihan Allah yang terbaik, jawabannya bagi yang bertakwa. Yang tidak bertakwa Allah binasakan, Allah azab, Allah hinakan. Ya, buruk bagi dia. Tapi kapan pilihan itu menjadi terbaik bagi seorang? Jika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia sudah ikut prosedur. Kalau dia merasa salah dalam prosedur, segera beristighfar. Kalau dia beristighfar bertobat kepada Allah, pilihan itu yang terbaik baginya. Pilihan itu yang terbaik baginya. Contoh juga berprasangka buruk kepada Allah, merasa Allah tidak akan membalas kebaikan kecuali di akhirat. Ya ikhwan, betapa banyak dalil yang menunjukkan Allah balas kebaikan di dunia sebelum di akhirat. Makanya Allah berfirman tentang dalam surat dalam banyak ayat di antaranya innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan, ya. Ya. Sebagaimana Allah berbicara juga tentang kisah Nabi Yusuf, Allah mengatakan Allah tidak menyia-nyiakan orang yang berbuat kebaikan. Nabi Yusuf Allah beri ganjaran di dunia sebelum di akhirat. Jangan kita menyangka berprasangka buruk kalau kita berbuat baik hanya dibalas di akhirat. Tidak, di dunia juga Allah kasih sekedarnya, di akhirat nanti baru yang paling hebat. Ya. Demikian juga jangan berprasangka buruk kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah tidak akan beri solusi. Ini sangat penting bagi orang-orang yang meninggalkan riba, meninggalkan pekerjaan haram, meninggalkan band, ya, musik-musikan. Dia harus husnudzan kepada Allah. Nabi telah bersabda, innaka lan tada'a syai'an lillahi illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Tidaklah kau meninggalkan sesuatu karena Allah kecuali Allah akan gantikan lebih baik. Harus yakin. Harus husnudzan, jangan suudzan. Yakin Allah ganti lebih baik. Yakin. Kalau ragu-ragu, aduh, kayaknya gimana? Suudzon sama Allah, ini kayaknya Allah akan kasih saya hukuman, saya tidak bisa keluar. Jangan, itu namanya suudzon. Allah maafkan Anda mudah, kenapa Anda suudzon sama Allah? Anda sudah bertobat, istighfar sudah serius karena Allah, ikhlas bukan karena ucapan orang, bukan karena nggak enak sama orang lain, sudah yakin Allah kasih solusi. Husnudzon sama Allah. Sebagian orang, ya Allah kayaknya ini dosa-dosa, aku diberi hukuman, kayaknya nggak ada solusi. Dia sudah suudzon sama Allah, bahwa tidak akan solusi. Kita bilang, iya Allah akan beri hukuman, mungkin Allah akan berikan engkau sebagian pelajaran, mungkin kau akan diberi ujian, tapi pasti ada solusi. Tapi ingat, tinggalkan sesuatu karena Allah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara bentuk suudzon adalah menyangka Allah tidak akan menerima taubat. Ya. Bahwasanya putus asa, ya Allah, saya dosa terlalu banyak. Allah tidak akan menerima taubat saya. Bagaimana Allah menerima taubat saya sementara saya kondisinya demikian? Ya, jangan. Itu namanya qunut min rahmatillah. Putus asa pada rahmat Allah. Kalau Anda sudah bertobat sesuai dengan prosedur, benar-benar bertobat kepada Allah, maka Allah tawwab, Allah Maha menerima taubat. Kita tidak bisa memastikan, tapi kita husnudzan. Allah Maha menerima taubat, Allah Maha sayang, Allah Maha baik. Apa susahnya bagi Allah untuk mengampuni dosa kita. Kita kalau punya salah, kita datang sama orang manusia yang mungkin banyak sifat buruknya, kita bilang ya akhi afwan saya, ya akhi saya minta maaf, kita nangis. Dia langsung luluh, ya saya maafkan. Apalagi Rabbul Alamin. Apalagi Rabbul Alamin, ya. Demikian Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah membersihkan hati-hati kita, dijauhkan dari penyakit-penyakit hati, senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah Maha bijak, Allah Maha adil, Allah melakukan apa yang terbaik bagi kita jika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.